Di luar studio, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, Profesor Aryawan Gunadi. Selamat malam, Prof. Aryawan. Selamat malam, Pak Bram dan pemirsa CNN Indonesia. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Prof. sudah berkenan bergabung langsung saja. Jadi tentu kita berpikir apa saja dampaknya. Tapi yang ingin saya dalami dulu, bagaimana menurut Anda peran WTO sejauh ini? Apakah memang sudah terlihat mencoba memitigasi atau sebetulnya konflik berjalan lebih cepat, Prof? Iya, memang ini yang menjadi menarik, Pak Bram ya. Artinya WTO, World Trade Organization, sebagai salah satu lembaga internasional di bidang, menurut saya, pandangan saya harusnya mempunyai peran yang lebih untuk bisa membalance ini semua. Memang kalau dilihat perkembangan yang terakhir ini kan Trump mencoba memblokade Selat Hormuz. Terakhir kalau kita lihat rilis statementnya sampai dengan pagi ini bahwa blokade di Selat Hormuz itu dengan harapan bahwa Iran pun juga melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Nah, kan tetapi kan ini kan sedang masa tunggu, artinya 1-2 hari kita akan lihat perkembangannya apakah masih diblokade atau tidak. Nah, yang kedua adalah peran WTO sebagai lembaga perdagangan internasional tentu harus melihat juga. Kita kan punya UNCLOS, artinya setiap kapal itu punya hak, punya rights untuk melintasi Selat Hormuz ataupun perairan yang ada. Nah, tentu Iran ataupun Amerika untuk memblokade katakanlah Selat Hormuz ya akan bisa mengganggu 20% loh. Pasar minyak dunia ini tentu akan mengganggu sekali. Nah, tentu peran WTO, peran lembaga peradilan internasional khususnya di bidang perdagangan memiliki implikasi yang besar untuk bisa mengendalikan ini semua. Baik. Karena kalau kita lihat di Asian Development Bank, Pak Bram dan pemirsa CNN Indonesia, ada 3 skenario yang kemungkinan memiliki dampak yang cukup buruk sampai dengan akhir tahun 2026, bahkan sampai dengan 2027. Oke, Prof, saya dalami dulu sebelum kita beranjak ke 3 skenario terburuk yang mungkin bisa kita hadapi. Anda tadi sudah mengatakan seharusnya kapal sudah bisa melewati, tidak ada aturan mereka, artinya Iran dan Amerika bisa memblokade. Artinya begini, apakah dengan kondisi seperti ini, perusahaan yang biasa melintaskan kapalnya di sana ini bisa menggunakan alasan force majeure sebetulnya? Atau jangan-jangan ya mau tidak mau harus mencari cara lain, Prof? Iya, memang kalau kita lihat akses pelayaran di kawasan ini kan dibatasi secara spesifik berdasarkan afiliasi negara kapal, based on negara kapal, di mana armada dari konflik negara yang berkonflik tentu ya dengan Teheran tentu dilarang melintas. Kalau kita lihat kan kapal Indonesia Pertamina kan sempat berhenti, tetapi akhirnya Kemenlu berhasil melakukan negosiasi dan akhirnya bisa. China pun juga sama mendapatkan jaminan dari Teheran sehingga bisa di passing by, artinya bisa lewat. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa negara yang memiliki status seperti Indonesia, banyak menunggu kesiapan teknis ya kan, berkaitan dengan perlindungan asuransi kapal dan sebagainya. Kedua adalah Pakistan juga diizinkan, India juga diizinkan. Nah, kecuali beberapa negara Eropa yang mungkin secara relasi tidak begitu baik. Nah, yang tadi yang kedua adalah berkaitan dengan klausula force majeure. Nah, force majeure itu kan satu klausula yang bisa dipakai ketika adanya kegagalan ya dari sebuah perjanjian atau kontrak. Memang klausula force majeure yang dilakukan ini akan potensi nih, artinya dengan blokade Selat Hormuz ini akan mengganggu jalur perairan internasional. Kedua juga akan mengganggu jalur ekspor dan import. Kalau kita lihat kan beberapa skenario yang ada ini akan merugikan. Nah, termasuk juga Indonesia untuk ke depan. Tetapi kan pemerintah sudah melakukan diversifikasi. Maka kita lihat Pak Presiden Prabowo, Pak Bram sudah melakukan kunjungan kemarin ke Rusia dengan Putin. Ya, salah satu tujuannya kan pasti men-save cadangan energi kita, dan itu salah satu upaya yang baik